طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Baik, insya Allah pagi hari ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita membaca kitab At-Tuhfah Al-Wasabiyah fi Tashhil Matni Al-Ajrumiyah karya dari Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wasabi hafizallahu taala yang merupakan penjelasan dari matan Jurumiyah karya Al-Imam Ibn Ajurum. Kita sampai kepada tawabi yang terakhir, yakni tawabi yang keempat, yaitu badal. Nah, di mana di sini musannif yaitu Al-Imam Ibnu Ajurum rahimahullahu taala mengatakan idza ubdila ismun min ismin, idza ubdila ismun min ismin, apabila suatu isim itu diganti ya dengan isim yang lain, au fi'lun min fi'lin, atau suatu fi'il kata kerja itu diganti dengan kata kerja yang lain, tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. Nah, ini juga menerangkan sekaligus hukumnya. Tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. Maka dia mengikuti pada seluruh seluruh i'rabnya. Nah, baik kita lihat syarahnya terlebih dahulu. Aqulu Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wasabi hafizallahu taala, yakni pensyarah kitab ini, beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan badal secara bahasa. Nah, badal secara bahasa di sini disebutkan adalah iwad. Al-badalu fil lughati al-iwadu. Naam. Al-iwadu minasyai'i. Secara bahasa badal merupakan pengganti dari sesuatu. Takul engkau katakan istabdaltu kadza min kadza. Aku telah mengganti ini dari ini. Nah, wa abdaltu kadza min kadza, dan bisa juga dengan kalimat seperti ini abdaltu. Bisa menggunakan ada istabdaltu atau menggunakan abdaltu dari kata abdala ya. Turidu annaka turidu annaka ista'adtahu minhu. Nah, engkau ingin bahwasanya engkau menjadikan ini sebagai ganti dari yang itu. Nah, itu maksudnya ya. Maksud dari ista'adtahu minhu. Wa fit tanzili qauluhu ta'ala, dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, asa rabbuna ayyubdilana khairam minha. Di sini syahid kita yakni pada lafal yubdilana. Itu fi'il mudhari dari abdala. Abdala yubdilu, af'ala yuf'ilu, itu wazannya. Di surah Al-Qalam ayat 32. Maka makna yubdilana itu ialah yu'awwidona. Yu'awwidona qaf fathah, yubdilana qaf fathah karena ada an. Nah, ya, memberi ganti untuk memberi ganti untuk kami. Masya Allah. Itu secara bahasa. Ya, al-iwad minasyai. Diingat baik-baik. Badal secara bahasa adalah al-iwadu minasyai. Pengganti dari sesuatu. Baik, kita masuk secara istilah sekarang.
Berarti istilah yang dipakai di sini sesuai dengan pemahaman konteksnya ilmu nahwu. Maka kita harus mendapatkan definisi secara istilah ini dari ulama nahwu. Dikatakan di sini padahal adalah at-tabi'u al-maqsudu bil hukmi bila wasitatin bainahu. Naam. Wa baina matbu'ihi. Ya. Badal secara istilah adalah at-tabi al-maqsudu. Nah, yaitu kata yang mengikuti yang dimaksud bil hukmi oleh hukum. Nah, ya, bila wasitoh tanpa perantara bainahu antara dia, antara si badal itu, naam, wa baina matbu'ihi, dan antara kata yang diikuti olehnya atau yang nantinya digantikan oleh si badal ini. Berbeda dengan atof. Kalau atof kan dia biwasitotin dengan adanya perantara huruf atof. Dan yang dimaksud atof di sana adalah atof apa? Atof kan ada dua, ada bayan, ada nasak. Atof nasak. Pakai huruf-huruf atof. Faqauluhum maka perkataan mereka at-tabi'. Nah, apa yang dimaksud dengan tabi' di situ tadi? Nah, ini luar biasa kalau kita membaca kitab syarah akan dijelaskan setiap katanya. At-tabi' itu adalah jinsun yashmalu jami'at tawabi'. Saya ulangi, at-tabi' maknanya adalah jinsun yashmalu, syamila yashmalu jami'a at-tawabi'. Kata yang mengikuti itu merupakan suatu jenis ya yang yashmal, syamil dia sifatnya mencakup meliputi seluruh yang mengikutinya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan al-maqsudu bil hukmi adalah apa? Mukhrijun lin na'at wa atfil bayan wa taukid. Nah, yang dimaksud oleh hukum berarti apa? Mengeluarkan na'at, atof bayan, dan juga taukid. Kenapa? Kenapa ketika disebutkan di situ al-maqsudu bil hukmi langsung keluar darinya persepsi na'at, atof bayan, dan taukid li'anna ha karena ketiga tabi ini yakni na'at, atof bayan, dan taukid dia berfungsi apa? Mukamilatun lil maksud. Perhatikan, mukamilatun lil maksudi bil hukmi walaisat maksudatan. Nah ini Masya Allah. Li'annaha mukamilatun lil maksudi bil hukmi walaisat maksudatan. Karena ketiga tabi tadi yaitu atof, bayan, naat, dan taukid menyempurnakan yang dimaksud oleh hukum. Ya, dia menyempurnakan yang dimaksud oleh hukum, bukan yang dimaksud. Nah, bukan yang dimaksud, bukan yang dimaksud. Tapi dia menyempurnakan yang dimaksud oleh hukum dan bukan dia maksudnya. Nah, contohnya seperti ini, ya. Contohnya seperti ini. Kita lihat. Nah, ja'a Zaidun al-Fadilu. Nah, kita lihat di situ contoh ja'a Zaidun al-Fadilu. Artinya apa di situ? Zaid yang ingat. Al-Fadil itu menjadi naat untuk Zaid. Ya, ma'rifat ma'rifat, rofa rofa, mufrad mufrad. Nah, ya. Zaid memiliki yang memiliki keutamaan ja'a telah datang. Tahu tak tahukah yang dimaksud oleh hukum apa di sini? Yang dimaksud oleh hukum apa? Kana al-maqsudu bil hukmi wa huwal maji. Yang dimaksud oleh hukum di sana adalah kedatangannya. Gitu. Nah, pada contoh ini, pada contoh ja'a Zaidun al-Fadilu, ya. Ya. Kata yang diikuti adalah Zaid. Zaid menjadi matsbu, kata yang diikuti.
Naam ya. Man'ut dia sebutannya dalam terminologi na'at. Karena si al-fadil na'atnya, kata sifatnya. Bisa juga kita bilang Zaid mausuf. La ba'sa ma fi muskilah. La musyahata fil istilah. Nah, adapun kata yang mengikuti yaitu al-fadil, nah apa fungsinya dia disebutkan di sana? Ada yang tahu nggak fungsi naat? Hanya untuk menambah informasi atau bisa juga hanya untuk menjelaskan zat dari Zaid ini siapa? Berarti apa sifatnya dia? Mukamilat, penyempur, penyempurna saja bagi matbu'nya, berbeda dengan badal nanti. Berbeda dengan badal. Makanya di sini naat keluar dia. Inilah titik terangnya. Ya, ketika disebutkan tadi badal adalah al-maqsudu bil hukmi. Nah, maka keluar naat di sini titik terangnya. Begitu pula ataf bayan dan taukid, berbeda dengan badal. Ya, ini kan disebutkan inama dzukira tawdihan li Zaid la ghair. Tidak ada lainnya. Dia disebutkan itu untuk Zaid sebagai penjelas saja. Nah, wa mithluhu al-bayan wa taukid, dan yang semisal dengannya, yang semisal dengan naat ini, kasusnya sama ya, bayan apa namanya? Ataf bayan dan taukid. Bi khilafil badal, berbeda dengan badal, ya. Berbeda dengan badal. Bi khilafil badali fa innahu huwa al maqsudu bil hukmi, ya. Nam huwa al maqsudu bil hukmi dunal mubdali minhu. Dunal mubdali minhu. Apa maksudnya itu situ? Hmm? Ya, berbeda dengan badal. Kenapa? Karena badal itulah yang dimaksud oleh hukum. Paham ya? Jadi badal yang dimaksud oleh hukum. Kalau atof bayan, na'at, dan taukid, dia hanya penyempurna dari hukum yang dimaksud. Padahal bukan dia hukum yang dimaksud. Sampai di sini bisa difahami insyaallah ya. Nah, karena di sini apa? Badal itulah yang dimaksud oleh hukum. Nah, dunal mubdal, bukan yang dibadali. Jadi mubdal di sini bisa kita katakan sebagai apa? Matsbu'. Matsbu', mubdal ini matsbu'. Nah, gitu ya. Faidza qulta masalan, maka jikalau engkau katakan contohnya ja'a Zaidun akhuka. Nah, ini contoh badal kawan-kawan semua, teman-teman. Ya, ja'a Zaidun akhuka. Akhuka bukanlah ataf bayan, bukanlah na'at, apalagi taukid lah, bukan. Tapi dia adalah badal. Zaid saudaramu telah datang. Maka yang menjadi badal di sini adalah lafal akhuka. Akhuka jelas badal di situ. Dan akhuka inilah yang dimaksud oleh hukum, ya, yakni kedatangan. Adapun yang dibadali, yakni mubdal minhu, yaitu Zaid, Zaid sebagai matbu'nya, ini disebutkan hanya sebagai pengantar dan pendahuluan untuk menyebutkan al-akhu. Ya. Kan al-badal wa huwa akhuka huwa al-maqsud bil hukmi wa huwa, kita lihat depan berikutnya. Nah, al-maji al-mubdalu minhu wa huwa Zaid innama dzukira, ya, tautiatan. Nah, tautiatan wa tamhidan. Ya, tiada lain dia disebutkan untuk apa itu? Tautiah dan juga tamhid lidzikril akhi. Apa makna tamhid? Pendahuluan. Tautiatan sama pengantar.
Ya, dia tiada lain disebutkan si Zaid ini disebutkan hanya menjadi pengantar untuk disebutkannya ya. Kenapa? Lianna dzikra al-maqsudi zikra al-maqsudi karena penyebutan maksud dengan hukum setelah atau tiah naam ya sebagai pendahuluan untuknya ini apa ya dulu ala tauqidil hukmi wa taqririhi menunjukkan atas kuatnya hukum dan juga tetapnya hukum tersebut. Nah, karena penyebutan kata yang dimaksud oleh hukum setelah pengantarnya, ingat setelah pengantarnya, berarti setelah si Zaid, Zaid kan di situ sebagai pengantar. Ini menunjukkan penguatan dan penetapan hukum tersebut. Jadi yang dimaksud dalam kalimat Ja'a Zaidun akhuka siapa yang datang berarti Zaid atau saudaranya Zaid? Saudaranya. Pada contoh tadi Ja'a Zaidun akhuka telah datang Zaid saudaramu. Siapa yang datang? Saudara. Hah? Saudara. Saudaramu. Iya, saudaramu yang bernama Zaid. Gitu. Nah, ya. Telah datang saudaramu, ya, yang bernama Zaid. Begitu. Wa qauluhum bila wasitotin kita lanjut. Dan perkataan mereka bila wasitoh tanpa perantara apapun. Berarti di sini mengeluarkan atof nasak yang tadi sudah dijelaskan ya. Atof nasak kan dia pakai itu huruf-huruf atof dia memperantarai antara tabi dengan matbu. Nah, atof dan ma'tuf. Contohnya apa? Ja'a Zaidun bal Amr. Zaid tidak datang tetapi Amr. Karena Amr adalah yang dimaksud oleh hukum. Hanya saja di sini digunakan perantara huruf atof yaitu bal. Gitu ya. Selesai sudah itu penjelasan badal. Terkait perbedaan dengan tiga tabi' lainnya. Ya, na'at, atof bayan, dan juga taukid. Anwa'ul badali. Kita masuk ke pembagian atau jenis-jenis badal. Qala Imam Ibnu Ajurum rahimahullah ta'ala wa huwa ala arba'ati aqsamin dia terbagi menjadi empat. Badal terbagi menjadi empat teman-teman semua. Yang pertama adalah badal syai' minasyai'. Ya. Yang pertama badal syai' minasyai', kemudian badalul ba'di minal kulli, badal sebagian dari keseluruhan, badalul istimal. Nanti kita akan jelaskan badalul ghalat. Nah, nahu qaulika contohnya perkataanmu. Qoma Zaidun akhuka yang tadi bisa juga ya kan? Qoma Zaidun akhuka, ja Zaidun akhuka begitu. Wa akaltu ar-raghifa thuluthahu. Ini contoh juga. Aku makan roti sepertiganya. Wa nafa'ani Zaidun ilmuhu juga. Zaid bermanfaat untukku ilmunya. Wa ra'aitu Zaidan al-farasa. Aku melihat Zaid. Salah. Kuda maksudnya. Golat tuh. Arata an taqula al-farasa faghalita fa'abdalta Zaidan minhu. Engkau ingin mengatakan kuda faghalita. Akan tetapi apa? Salah. Maka engkau secara tidak langsung dan tidak sengaja menggantikan kata tersebut dengan kata Zaid. Tapi seketika itu kamu ingat, langsung digantikanlah dengan kata yang benar. Begitu. Dan badal ghalat itu hanya terjadi pada praktek lisan ya. Ya ini bahasa lisan, bukan bahasa bukan bahasa tulis. Akul, saya katakan di sini.
Yanqasimu al-badalu ila arba'ati aqsamin. Badal terbagi menjadi 4 pembagian. Al-awalu badalu syai' minasy wa yuqalu lahu badalul kulli minal kulli. Nah, bisa juga disebut dengan apa? Badal kul min kul, dan bisa juga disebut dengan badal mutabiq. Sama semua. Wa dhabituhu dhabit artinya apa? Ketentuannya. Nah, ketentuannya. Yakuna al-badalu ainal mubdali minhu. Ini ketentuan badal syai' minasyai', badal kul min kul, badal mutabik, sama semua itu. Apa maknanya di sana? Ya, badal kul min kul. Jadi itu merupakan badal yang sepadan. Badal harus merupakan zat yang dibadali. Contohnya di situ adalah naam, qama Zaidun akhuka. Satu jenis yang sama, orang manusia, ya kan? Zaid saudaramu telah berdiri. Jadi akhuka di situ adalah badal dari Zaid, di mana akhuka ini disebut dengan badal kul min kul. Karena yang dimaksud dengan badal yaitu akhuka adalah yang dibadali itu sendiri, yakni Zaid. Satu bagian. Saudaramu itu siapa? Zaid. Zaid itu siapa? Saudaramu. Gitu. Fa akhuka badalun min Zaid, badalu kullin min kullin. Lianna al-murada bil badali wa huwa akhuka. Nafsul badali minhu wa huwa Zaidun. Wa mithaluhu minat tanzili qauluhu ta'ala, dan contoh dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ihdinas siratal mustaqim di surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lihat di situ, ternyata itu adalah badal kullin min kullin. Li'anna al-murada bisiratal ladzina an'amta 'alaihim itu nafsu as-sirat al-mustaqim. Ya, tadi kan di situ dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim mana badalnya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim di ayat setelahnya. Nah, itu badal dari siratal mustaqim, berfungsi untuk menjelaskan. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang Allah telah berikan nikmat orang-orang yang berada di jalannya, kan? Siratal ladzina an'amta, yang Engkau telah berikan nikmat alaihim, atas mereka. Kemudian didatangkanlah dua pengecualian, ya, bukan yang dimurkai, bukan pula orang-orang yang disesatkan. Itu badal mutabik. Kita langsung lanjut badal yang kedua. Asani badalul ba'di minal kulli, badal sebagian dari keseluruhan. Wadobituhu, ketentuannya, ayakuna al-badalu juz'an minal mubdali minhu. Berarti badal ini harus satu bagian dari apa? Mubdal minhunya. Nah, sawa'un kana dzalikal juz'u qalilan binisbati ilal baqi minal mubdali minhu aw musawiyan lahu.
au musawiyan lahu au aktsara minhu. Apa maknanya di situ? Hmm? Jadi ketentuan badal ba'at mingkul ini merupakan apa? Harus dia bagian dari yang dibadali. Sama, apakah bagian tersebut sedikit, ya, qalilan, dibandingkan sisa dari yang dibadali, atau bisa juga lebih banyak, aktsara minhu darinya. Lah bangsa. Contohnya tadi kan, akal tu ar-raghifa tulusahu au nisfahu. Begitu. Au sulusaihi bisa. Aku makan roti sepertiganya. Karena sepertiganya ini bagian juga dari roti satu utuh keseluruhan. Maka di situ nasab semua fathah ya kan. Nggak boleh kita katakan akal turagifa sulu suhu. Au nisfuhu. Au sulu. Nah, nggak bisa seperti itu. Nah, harus nasab. Gitu ya. Au sulusanihi. Nah, nggak demikian. Ya. Ragifa itu menjadi maf'ul bih. Nasab ya. Maka ikut i'rabnya si badal yang terletak setelahnya. Aqultu ragifa sulusahu au rubu'ahu. Rubu'ahu seperempat. Sulusahu sepertiga. Nisfahu setengah. Sulusaihi dua per tiga. Ya. Khumusahu seperlima. Sudusahu seperenam. Lanjut. Fasulusahu badalun minar ragif. Dia badal dari ragif. Namanya apa? Badalu ba'din min kullin. Nah. Lianna sulusal ma'kul. Nah. Lianna as-sulusa al-ma'kula minar raghifi juz'un min hadzal raghif. Ya. Karena sepertiga roti yang dimakan itu ya itu juga bagian dari apa namanya? Dari roti. Juz'un, satu bagian min hadzal raghif dari roti tersebut. Wa mathilhu nisfahu wa sulusai. Ya, dan buatlah contoh nah dari apa? Nisfahu wa sulusaihi. Lanjut. Wasulusu al-ma'kulu minar raghif aqallu minal baqi wa huwa as-sulusani. Wan nisfu musawin lin nisfi al-baqi. Was-sulusani aktsaru minas sulusil baqi. Ya, sepertiga roti yang dimakan itu lebih sedikit daripada sisanya yaitu 2/3 dan setengah itu sama dengan setengah sisanya. Dan 2/3 merupakan lebih banyak daripada sepertiga sisanya. Wa mithaluhu minal kitabil mubin. Contohnya dari Al-Quranul Karim. Qaulul haqqi jalla wa ala. Yakni perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Qumil layla illa qalila. Nisfahu. Ya, perhatikan nisfahu. Di situ, di surah Al-Muzammil. Nisfahu merupakan badal dari kata apa? La, Lain. lail. Lain. Nisfahu merupakan badal dari kata lail. Kalau kita nanti ditanya badal apa ini? Ba'at mingkul. Sebagian dari satu malam. Nah,
Ya, sini dijelaskan. Fanisfahu badalun minal lail badalu ba'din min kullin li'anna nisfal lail juz'un minal lail. Karena setengah malam itu bagian dari apa? Dari malam tersebut. Kita lanjut yang ketiga, yakni badal istimal. Ya, istimal itu artinya apa? Cakupan, meliputi. Cakupan, meliputi. Wadobituhu, ketentuan badal istimal. Allah. Kita lihat di situ. Ayakuna bainal badali wal mubdali minhu irtiba irtibatun bi ghairil kulliyah wala al juz'iyah. Ya. Ayakuna bainal badali wal mubdali minhu irtibatun bi ghairil kulliyah wala al juz'iyah. Apa maknanya di situ? Hmm? Antara badal dan yang dibadali ada keterikatan tanpa keseluruhan, tidak pula sebagian. Jadi yang dimaksud tanpa keseluruhan wal muradu biqaulihim bi ghairil kulliyah walal juz'iyah, yang dimaksud dengan tanpa keseluruhan dan tanpa sebagian apa? Annal badala laisa kullan lil mubdal. Bahwasanya badal ini bukanlah keseluruhan dari mubdal. Kama fil qismil awal, sebagaimana pada pembagian yang pertama yakni badal syai' minas syai'. Wala ba'dan minhu, dan juga badalnya bukan juga sebagian dari keseluruhan, bagian dari si mubdal ya bukan juga. Nah, sebagaimana ini fil qismi tsani, pada badal Kasihan. ba'd min, yang kedua ba'd Kul. min mingkul, Mingkul. sebagian dari Mingkul. keseluruhan bukan. Tapi ini maka oleh sebab itu disebut dengan apa? Is istimal, badal istimal. Contohnya adalah ajabani Zaidun ilmuhu. Ajabani Zaidun ilmuhu. Zaid ilmunya telah membuatku kagum. Ya. Jadi di situ ilmuhu merupakan badal dari Zaid. Ya. Fa ilmuhu badalun min Zaid. Nah, disebut dengan badal istimal. Disebut dengan apa? Badalus istimalin. Lianna la ilma, karena ilmu laisa, bukanlah ainu Zaidin wala ba'dun minhu. Karena ilmu bukanlah diri Zaid. Ya, ilmu bukan Zaid, bukan, beda. Kalau yang tadi kan ja'a Zaidun akhuka. Zaid itu siapa? Saudaramu. Saudaramu itu siapa? Zaid. Ilmu siapa? Enggak tahu. Begitu. Kemudian apakah dia bagian dari Zaid? Bagian dari zatnya Zaid? Nah, coba kita lihat di situ. La juga. Wala ba'dan minhu. Wala ba'dan minhu. Lah terus bagaimana nyambungnya? Sekilas kita akan sulit memahaminya. Kok bukan bagian dari Zaid? Kan ilmu yang ada di dalam dirinya Zaid. Berarti bagian dari dirinya Zaid. Nah, kita lihat di situ. Wa inna ma bainahuma ta'alluqun wartibatun ma'nawiyun. Nah, ini yang harus kita pahami di sini. Kita tebalkan dulu. Wa inna ma bainahuma ta'alluqun wartibatun ma'nawiyun wa huwa anna Zaidan yastaminu 'ala al-ilmi wa ghairihi. Nah, dan yang selainnya kal karomi, ya, wal husni wa nahwihima istimalan ma'nawiyan. Masya Allah. Nah, ini jadi maksudnya apa? Antara keduanya, antara badal dengan badal mubdal min
Ya, hanya ada keterkaitan dan keterikatan maknawi. Bahwasanya Zaid memiliki ilmu, ya. Mungkin bisa jadi dia memiliki juga sifat kedermawanan, kebaikan. Berarti sifat yang mengandung, mencakup, meliputi ada pada diri Zaid. Itu bukan berarti bagian dari diri Zaid. Nah, bisa difahami ya sampai sini teman-teman semua. Nah, nah, Contoh di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini luar biasa, kitab syarah ini. Nah, selalu didatangkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Wa mithaluhu minat tanzil qawluhu jalla fi'ulah. Qutila ashabul ukhdud. An-nar. Di surah Al-Buruj. Maka nar di situ sebagai badal dari ukhdud. Disebutnya dengan badal istimal. Apa alasannya? Ini ilmu di sini ya. Li'anna nara laysat. Perhatikan baik-baik. Karena nar ya bukanlah apa namanya? Nafsu al-ukhdud wala ba'dan minhu. Bukan ukhdud, bukan pula sebagian dari ukhdud. Apa ukhdud? Ashabul ukhdud artinya apa? parit Ustaz. Hmm? Parit got ya. Ya. Nah, jadi api itu bukanlah parit itu sendiri, bukan pula bagian dari parit api. Hanya saja antara keduanya itu ada keterkaitan dan keterikatan yang disebut dengan tadi kan? Apa? Ta'alluqun wartibatun ma'nawiyun. Nah, apa jadi penjelasannya? Parit-parit tersebut mengandung api karena ada api di dalam parit itu. Itu ya. Annal ukhduda ishtamala 'ala nar liwuku'iha fihi. Inilah badal istimal. Selesai. Apa boleh dikatakan pertanyaan di sini? Apa boleh dikatakan yang jadi badal istimal adalah sesuatu yang abstrak, Ustaz? Bisa? Nah, demikian bisa dikatakan. Tapi tetap sesuatu yang abstrak dari zahirnya ternyata bisa menjadi tidak abstrak lagi kalau kita sudah menemukan apa? Ta'aluk, keterkaitan dan irtibat, keterikatannya dia. Kita harus mencari maknanya. Gitu. Itu kalau memang kita dihadapkan dengan kalam Arab yang di sana sudah ada badalnya. Berbeda misalkan kalau kita yang membuat kalimat Arab tersebut, kita mendatangkan badal istimal. Nah, itu kan lebih gampang ya. Berarti kita udah tahu di situ ta'aluk dan irtibat maknanya, maknawinya. Barakallahu fikum. Yang keempat, Ar-Rabi, yang keempat ya, badal ghalat, badal karena kesalahan ucap. Dan ini terbagi menjadi tiga sebetulnya teman-teman. Nanti kita akan jelaskan. Kita baca dulu di sini dari buku. Wadobituhu. Dobitnya. Ala ayyakuna al-badali wal mubdali minhu irtibatun aslan. Nah. Ay la bikulliyatin wala juz'iyatin wala istimalin. Jadi badal qolat ini ketentuannya pada asalnya, aslan ada aslan di situ ya. Pada asalnya tidak ada keterikatan antara badal dengan yang dibadali. Bisa difahami ya. Tidak ada keterikatan dan keterkaitan sedikit pun tanpa yang dengan yang dibadali antara badal dengan yang dibadali. Ingat, badal kata yang digantikan mubdal minhu itu ada A.
Kata ya badal itu adalah kata yang menggantikan. Kalau mubdal minhu itu adalah kata yang digantikan, beda. Gitu. Kata yang digantikan dengan badal. Nggak ada keterkaitan sama sekali di badal ghalat ini. Ya namanya juga kesalahan ucap gitu. Awalnya antum nyebut binatang, didatangkan manusia karena emang antum pengen bilangnya manusia. Biar nggak marah lawan bicara. Afwan, saya salah ucap. Gitu. Dan itu hanya terjadi dalam bahasa lisan. Kalau bahasa tulis ya dia kan ada waktu untuk koreksi, ada waktu untuk berpikir. Biasanya kalau bahasa lisan ini yang luar biasa. Yang bermain adalah spontanitas saja. Gitu. Baik, kita baca lagi. Di situ ada contohnya Ra'aitu Zaidan al-Farasa. Paham? Saya melihat Zaid, kuda, maksudnya kuda. Coba kalau dia nggak benerin. Marah orang yang namanya Zaid disamakan seperti apa kuda. Tapi karena dia paham, dia datangkan sebagai gantinya. Lawan bicaranya nggak jadi marah kalau memang paham konteksnya. Begitu. Ya, konteksnya berarti apa? Kekeliruan, ketidaksengajaan. Fal farasa di sini apa? Badalun min Zaid disebut dengan badalu ghalat. Ya, badalu ghalatin. Badal ghalat karena kesalahan ucap. Li'annahu laisa bainahu wa baina Zaid. Karena tidak termasuk ya antara si badal dengan antara Zaid, antara faros dengan antara Zaid. Begitu. Tidak ada yang namanya apa? Irtibat. Nah, ya, keterkaitan atau keterikatan sedikit pun aslan pada asalnya. Wa inna ma arata antakula dan tiada lain engkau ingin antakula mengucapkan ya pada permulaan kalimat itu ra'aitul faras. Pengen bilang kuda tapi yang terloncat di lisan malah nama si Zaid gitu. Nah, kemudian faqalita engkau salah begitu. Malah ngucap Zaid fakulta engkau katakan ra'aitu Zaidan. Farafa'ta hadzal ghalat, maka engkau angkat kesalahan ini, diangkat kesalahannya harus cepat. Kalau nggak diangkat, dihilangkan kesalahannya, ya bisa salah paham nanti orang yang bernama Zaid tadi. Ya, antum angkat dengan cara apa? Biqaulika dengan perkataanmu ra'aitu Zaidan al-Farasa. Datangkan badalnya segera. Gitu. Masya Allah. Sampai sini bisa difahami ya. Wa tasmiyatu an-nahwiyin lihadzal qismi bi badalil ghalati ma'nahu annahu badalun an lafdzin waqa'a ghalat. Dan pembagian ulama nahwu kepada pembagian ini dengan badal ghalat maknanya bahwasanya badal tersebut dari lafal yang terjadi karena kesalahan kama ra'aita sebagaimana engkau telah melihatnya walaisa ma'nahu annal badala nafsahu ghalatun, bukan maknanya bahwasanya badal itu merupakan ya nafsahu ghalat. Nah, adalah ganti dari apa? Lafal yang terucap karena keliru sebagaimana dan bukan maknanya badal itu yang keliru sebagaimana bisa disalah fahami. Nah, kama qad yatawahamu min zahiril lafzi. Jadi jangan disalahfahami perkataan Musannif Al-Imam Ibn Ajurum mengatakan badalul ghalat.
Gitu. Badalul ghalat, badal karena kesalahan. Jangan disalahfahami bahwasanya badal ghalat ini bagian dari apa? Mubdal minhu, enggak. Tidak. Tapi di situ maksud dan maknanya adalah badal dari lafal yang terjadi karena kesalahan. Walaysa ma'nahu annal badala ma'nahu annal badala ya, nafsuhu ghalat. Kama qad yatawahamu min zahiril lafzi. Ada tanbih ya kalau di kitab baru itu. Nah, Ustaz. Ishtaratu fi badalil ba'di wa badalil istimal khassatan ayatasila bi domirin ya'udu alal mubdali minhu. Dipersyaratkan pada badal ba'd mingkul dan badal istimal khususnya harus dia bersambung dengan domir ya'udu yang kembali kepada mubdal minhu. Kalau kita lihat kan tadi akal tu ar-rogifa sulusahu, ada hu-nya kan, hu-nya kembali kepada rogif. Begitu. Kalau nanti bendanya muannas ya berarti domirnya harus muannas tuh. Ha, gitu. Begitu pula badal istimal tadi kan. Ajabani Zaidun ilmuhu. Ada hu-nya kembali kepada Zaid. Ya. Imma mazkur kal amthilah al mutaqaddim. Naam, ya. Seperti contoh-contoh al mutaqaddimah yang lalu. Nah, wa imma muqaddar. Bisa dia disebutkan, maksudnya domira disebutkan, atau bisa juga domira ditakdirkan. Begitu ya maksudnya. Kalau di contoh yang tadi kita baca kan, itu semua domira disebutkan, tidak ditakdirkan. Tapi bisa juga domirnya ditakdirkan. Nah, barakallahu fikum. Kita ada di sini hukum badal. Ya, simpel ini hukum badal. Silakan. Siapa yang mau baca? Yang pertama rofa mengikuti dari sisi rofa. Kedua mengikuti sisi nasab. Ketiga mengikuti sisi khafat. Keempat mengikuti jazm. Ya, seperti di fi'il. Siapa yang mau baca? Silakan. Tafadhol. Hukmul hukmul badali annahu yattabi'ul mubdala minhu fi raf'ihi in kana marfu'an nahu qama zaidun akhuka wa akhuka badalun min zaidun wa badalul marfu'un mithluhu wa fi nasbihi in kana mansuban nahwu akramtu zaidan akhaka fa akhaka badalun min zaidan wa badalul mansubi mansubun mithluhu fi khafdihi wa fi khafdihi in kana mahfudan nahwu nazartu ila zaidin akhika fa akhika badalun min zaidin wa badalul mahfudun mithluhu wa fi jazmihi in kana majzuman nahwu in tusalli lillahi tasjud lahu tafuz fatasjud badalun min tusalli badalu ba'din min kullin Ya. li anna sujud. Nah, sebentar. Nah, Yang menjadi badalnya berarti fi'il apa? tasjud. Tasjud. Kalau tafus di situ kenapa sukun dia? Majzum. Jawab sakti. Jawab. Ya, kita lihat di situ catatan kaki nomor 2.
Mana tafus? Nah, fi'lun mudhari'in ya. Majzumun. Fi'lun mudhari'un majzumun bi'in wa alamatu Wa jazmi alamatu as-sukun jazmi. ala akhirih wa huwa jawabus syarti. Dia sebagai jawab syarat. Jawab syartina. Nah, lanjut. Nah. Li'anna Li'anna sujuda. Nah. Li'anna sujuda ba'dul salah. Wa ya, badalul majzumi majzumun mithluhu. iya, nah karena Wa sujud mithaluhu. bagian dari salat. Wa mithaluhu minal Qur'ani qauluhu ta'ala wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu. Di surah Al-Furqan ayat 68. Di situ ada yudha'af. Ya, ada yudha'af majzum. Dia badal dari yalqa. Dia badal dari apa? Yalqa. Badalnya badal kullin min kullin. Kenapa? Ya, li'anna mudhaf bacanya bagaimana di situ? Mudha'afatal azabi hiya luqiyul athami. Apa artinya? Pelipat gandaan azab Merupakan merupakan eh, apa lukiyu karena kan yudha'af itu apa dilipat gandakan. Apa? Asam itu apa dosa dosa. ya yang diberikan, yang dia dapatkan, yang dia lakukan. Nah, pada ayat tersebut kan diterangkan dan dijelaskan. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Apa artinya itu? Ayat 68. Siapa saja yang mengerjakan hal itu, Yalqa itu dari lukia itu kan dari kata yalqa. Apa? Apa kamu, terjemahnya? kamu. Dan siapa saja yang mengerjakan itu Hmm? eh, di apa? Di dilempar dosanya. Ya, Apa dilempar dosanya? Coba lihat di terjemah Kemenak iya, Al-Furqan. ayat 60 68. 6 Al-Furqan itu berapa? Al-Furqan 68. Barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Iya, mendapatkan dosa. Dosa. Jadi maksud dari dilipat gandakan ya azab, mudha'afatul azab ya, itu merupakan dosa yang dia dapatkan karena melakukan hal tersebut ya. Ini kan berkaitan dengan kesyirikan di mana awal ayatnya apa? Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Ya, di situ apa? Larangan ya. Tapi kalau ada orang-orang yang melakukan hal tersebut seperti apa? Yad'una ma'allahi ilahan akhar, menyembah Allah tapi di samping itu juga beribadah kepada selain Allah, kemudian membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah,
Ya, dan juga apa yaznun berzina maka dia akan mendapatkan dosa. Padahal Allah katakan di situ dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Allah bilang siapa yang melakukan demikian tiga perbuatan tadi maka dia akan mendapatkan dosa dan ternyata di situ lihat yudha'af lahu al-azab. Azabnya dilipat gandakan. Jadi seperti itu maksudnya. Terakhir, ditutup wa ulima mimma taqaddama anal badala yakunu fil asma'i wa fil af'al. Ini kesimpulan. Telah diketahui dari hal yang telah lewat tadi, kita tahu ternyata wa fi jazmihi in kana majzuman ya kan, ada fiil ya. Berarti dia badal bisa terjadi pada isim dan juga fi fa'il. Waqad nabbaha ala hadha al-musannifu. Musannif telah mengingatkan atas hal ini biqaulihi dengan perkataannya awalan ya pertama kali langsung di dalam matanya kan beliau katakan apa? Idza ubdila ismun min ismin au fi'lin min fi'lin au fi'lun min fi'lin. Begitu ya. Nah, musannif sudah mengingatkan berarti apa? Bisa fi'il diganti dari fi'il. Nah, tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. Maka dia pun mengikuti pada seluruh i'rabnya. Barakallahu fikum. Selesai sudah pembahasan badal. Insyaallah pekan depan kita akan masuk kepada pembahasan mansubat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa sallallahu wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jazakumullah khairan ala hadrikum wa barakallahu fi ulimina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khair Ustaz. Waalaikumsalam.